rahim kembali. Mudah-mudahan hari ini menjadi wasilah untuk kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kuliah subuh pagi hari ini, mudah-mudahan mari kita berdoa, mudah-mudahan saum kita, puasa kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi amal soleh bagi kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Wa ja'alana Allah minal aidin wal fa'idin wal maqbulin ghairil mardudin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya serahkan waktu seluas-luasnya kepada guru kita semua, Kiai Haji Dr. Am Abdus Salam, untuk membuka dan mengisi acara, mungkin untuk bersilaturahim terutama ya, untuk untuk kembali berbicara, membahas tentang tafsir Tarbawi, untuk mengingatkan kembali tentang hal-hal yang penting yang perlu kita pahami terkait dengan kalam Allah, terkait dengan namanya kandungan isi Al-Quran, terkait dengan pendidikan dalam Al-Quran. Saya kira itu. Mangga Pak Kiai, nanti seperti biasa ada pertanyaan di akhir, mohon disisakan waktu untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Para bapak yang saya hormati, Bapak Dr. Cucu, Bapak Kiai Dudung, dan juga Bapak Ustadz-Ustadz yang lain yang sudah hadir, Bapak Ketua Prodi dan juga dosen-dosen yang lain, anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan di hadapan Allah. Mengawali pasca Ramadan ini tidak ada ungkapan yang paling baik, tidak ada kata yang paling mulia kecuali bersyukur kepada Allah. Kita telah diberi kesempatan oleh Allah untuk mengalaminya dengan selamat, sehat. Alhamdulillah, ini luar biasa. Insya Allah kita mungkin tamat saum ya. Ini anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang tak terhingga, anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan anugerah-anugerah duniawi. Anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan kita, rumah kita, tabungan kita. Ya, tidak bisa dibandingkan. Kita bisa mengalami Ramadan itu, ya. Anugerah-anugerah duniawi lainnya tanpa dibarengi dengan anugerah ibadah, minimal kehilangan makna, bahkan bisa berbalik anugerah duniawi itu menjadi petaka dan memperdaya. Alhamdulillah, Allah memberi kesempatan kepada kita bisa melaksanakan saum
dengan selamat dan sehat. Mudah-mudahan saum kita diterimanya betul-betul menjadi amal terbaik seperti yang Allah janjikan kepada kita. Pada kesempatan ini izinkan saya membuka share screen-nya. Nah, sengaja saya beri judul mendulang cahaya pasca puasa Ramadan. Khawatir kita ini setelah puasa ini merasa puas, sukses gitu ya. Maha sukses, merasa puas tanpa melakukan evaluasi. Nah itu yang harusnya. Tanpa berpikir apakah yang menurut kita sukses itu betul-betul sukses. Nah, di samping kita juga mungkin berupaya mengembangkan atau melaksanakan amal-amal lain. Khawatir di pikiran kita sukses itu justru ada kendala-kendala atau katakanlah kekurangan yang sangat berat, terutama dengan hati kita saat kita melakukan amal-amal tersebut. Tentu saja ini bukan untuk bapak-bapak dan anak-anak saja, tapi untuk saya sendiri ya, menasehati saya sendiri membaca amal kita. Nah, jadi saya sengaja buat judul ya tidak langsung ke materi tafsir, hanca tafsir. Rasanya masih perlu gitu bicara ini ya. Dan ini pun adalah bagian dari tema-tema kita insya Allah. Nah, saya mulai dengan wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka penuh kekhawatiran dan rasa takut. Apa ini ayat ini? Ini ternyata ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka miliki, yang sedekah dan melakukan berbagai amal, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka penuh ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, sebab mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ketakutan apa ini? Takut atas apa? Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ayat ini. Ahumul ladina yashrabunal khamra wa yasrikun. Rasulullah, mereka yang takut itu adalah mereka yang meminum arak dan juga mencuri. Kenapa mereka setelah melakukan amal-amal itu takut? Qala Rasulullah SAW, la ya bintas Siddiq, tidak, bukan putranya As-Siddiq, putra mertuaku, kata ya. Walakinnahumul ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Bukan, Aisyah, bukan yang mencuri, bukan yang minum arak, tapi itu mereka yang saum, sholat, sedekah, dan mereka khawatir kalau amal mereka tidak diterima.
Aduh, begitu ya setelah saumnya itu mereka. Ya. Penuh kekhawatiran, takut-takut kalau tidak diterima. Dari Al-Mu'alla bin Fadl katanya orang-orang salaf itu kanu ya da'un hayang iya abi. Asa kayak abi itu setiap namanya. Nama omo ini. Orang-orang itu Al-Mu'alla bin Fadl qala kanu yad'unallaha au azza wa jalla. Mereka itu berdoa kepada Allah Jalla sittata ashur ayyablughum syahra Ramadan. Orang-orang salaf itu sebelum Ramadan berdoa 6 bulan untuk bisa mengalami Ramadan. Kita saja begitu baru selesai Ramadan, ya Allah, sampaikanlah aku lagi ke Ramadan yang akan datang. Beri kesempatan. Udah begitu. Ya. Wa yad'una sittata asun ayyu taqabbala. Dan 6 bulan kemudian setelah Ramadan mereka berdoa ingin diterima saumnya. Khawatir tidak diterima. Sehingga katanya ya ada riwayatan dari Imam Ali radhiyallahu anhu kunu liqabulil amali asyad ihtimaman minkum bil amal. Usahakan agar semangat untuk diterima amal itu lebih kuat ya daripada amalnya itu sendiri. Semangat. Nah, coba kita evaluasi ya. Ini sekali lagi bukan menasehati bapak-bapak dan juga saya menasehati saya diri saja. Puaskah setelah saum ini? Puas. Puas karena apa? Sehingga tenang. Ya, tentu saja dengan alhamdulillah. Tapi jangan berhenti di sana. Apakah pasti saum kita ini diterima? Oh, tidak tahu, tidak pasti, tidak. Tidak tahu. Kalau begitu, coba amati, ya. Apakah taraweh kita selesai dengan baik? Wah, kita coba amati ya. Taraweh, gimana taraweh gitu? Apakah setiap taraweh kita cukup khusyuk? Atau sekedar terpaksa saja padahal aduh beratnya. Ya itu tentu saja bagus perjuangan itu ya. Atau sekedar malu dengan tetangga gitu. Wah, coba kita analis. Ini perlu, ini keseimbangan khauf dan roja ini di sana. Betulkah kita ingin surga Allah? Kalau ingin surga Allah, masa ya setelah amal dilepas begitu saja tidak mau tahu diterima atau tidak? Kalau kita lihat, aduh ya Allah, taraweh saya tuh ya cuma lawung ya berapa hari itu dengan tidak ada khusyuk atau bahkan niatnya tidak. Nah, kalau seperti itu kita lihat diri kita, insya Allah kita susul dengan istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, begitu ternyata wajah saya di hadapan waktu saya ibadah itu seperti itu. Terus dievaluasi. Itu apa? Wa qulubuhum wajilah itu begitu. Mereka khawatir kemudian memperbaiki gitu ya. Karena takut tidak diterima. Jadi ada evaluasi yang terus-menerus. Jadi kalau begitu kita akan mengevaluasi amal ini secara terus-menerus. Kenapa? Karena penyakitnya
kendalanya yang membelokkannya banyak sekali. Mungkin tatkala amal kita sedang agak bangga diri, merasa bagus, mungkin juga ada tentu ria, itu perlu dievaluasi ya. Nah, wajilah itu mengarah ke sana, rasa takut, khawatir. Khawatir kita merasa puas, alhamdulillah saya saum selesai, padahal kita tidak evaluasi, tidak ada rasa khauf tadi. Nah, ini bisa-bisa bentuk pedaya sehingga kita merasa bagus, merasa aman, merasa tenang. Tandanya begitu kesananya, tanda kalau sikap begitu kita kurang berusaha meningkatkan amal kita. Biasa saja ngegeleyeng, lempeng, lurus. Nah itu tanda-tandanya. Nah, kalau ada wajilah, ada rasa khawatir, ini tentu saja akan terus memperbaiki, mengawal amal yang sudah baik. Dan memang ini yang diharapkan tadi itu mendulang cahaya pasca puasa supaya terus menerus. Sekali lagi khawatir kita merasa setelah selesai sukses padahal justru karena banyak bolong-bolongnya ya. Jadi kalau setelah Ramadan saja kita suka, ya Allah sampaikan lagi aku pada Ramadan yang akan datang. Nah ini bentuk kerinduan, itu cahaya. Saya ya Allah khawatir puasa kemarin tidak diterima, kemudian mengevaluasi satu-satu amalnya, tarawehnya, sodakohnya, tahajudnya. Waktu kita nangis umpamanya di malam hari waktu tahajud itu, apakah betul karena apa? Karena apa? Apakah hanya karena kekhawatiran dan bebannya duniawi? Wah. Nah itu kita evaluasi lagi. Di sanalah wa qulubuhum wajilah, betul-betul akan membina kita. Jalan lantas apakah diterima kita? Kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah kan hanya menerima dari orang-orang takwa. Nah ini tentu saja kasusnya pada Qabil Hatib ya. Tapi memang ini jadi kaidah umum. Seringkali Al-Quran mengatakan satu statement umum dilatari oleh konteks-konteks kasus tertentu. Nah, tidak berarti hanya dalam kasus itu saja. Nah, ini ada pernyataan statement umum dari Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang takwa saja. Karena memang tujuan saum ini la'allakum tattaqun. Oh, maaf. Ya Allah. Ya. Kita lihat ciri-cirinya saja dalam Al-Quran. Ya. Allazi yang bertakwa iddat lil muttaqin. Yang bagaimana? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas. Coba kita ukur aja dengan ini ya. Yang berinfak fis sarra'i wad dharra.
Ini ungkapan yang dalam, wisarra'i wad-dharra. Infak kalau dalam keadaan punya, mudah, ya ringan-ringan saja. Tapi wad-dharra dalam keadaan sulit, kita juga kurang kok harus infak. Apa sebenarnya ini? Nah, di sini juga hampir-hampir mempertanyakan waktu infak itu apa sebenarnya? Apa karena ya saya memang punya saja, tidak ada beban apa-apa, atau juga karena kesian saja. Nah, kalau infak pada kondisi senang mungkin tidak ada masalah, justru kadang-kadang tidak terdorongkan oleh keyakinan yang sesungguhnya harus muncul. Kalau fiddarra apa artinya? Artinya kita tatkala infak fiddarra jelas kita lebih percaya pada apa yang ada pada tangan Allah ketimbang percaya pada apa yang ada pada tangan kita, kepada tabungan kita. Kalau bisa infak di saat kita sulit, nah, berarti infak itu muncul dari keyakinan yang jauh lebih percaya kepada Allah. Man ahabba ayyakuna agnan nas, kata hadis. Barang siapa yang ingin jadi orang paling kaya, falyakun bima piyadillahi ausak bima minhu bima piyadinnas. Orang yang ingin jadi orang paling kaya, maka dia harus lebih percaya kepada jaminan-jaminan yang ada di tangan Allah ketimbang apa yang di tangan. Nah, itulah. Sudah seperti itukah infak kita? Setiap saat kita lebih percaya. Puasa memang membangun seperti itu. Coba, tiba-tiba seorang seakan-akan di satu kampung waktu puasa jauh lebih pada kaya. Masjid tiap hari, wah luar biasa infaknya. Padahal diukur yang tidak seperti lebih mudah. Nah, karena memang kehadiran Allah, al-hudur ma'allah saat puasa itu terjadi sangat intens. Wal kadiminal ghaida wal afina anina, ini yang bagian paling berat ini. Di saat sekarang ini menahan nafsu ini paling berat, sebab justru kondisi muslim sekarang, Bapak-bapak, kalau kita lihat, nah, mengapa muslim yang banyak ini seperti tidak punya kekuatan apa-apa, baik secara politis, ekonomi, dan lain-lain, luar biasa. Ya, menurut saya di sini muslim lebih terbawa oleh dorongan-dorongan emosinya, bencinya terhadap sesama muslim, perbedaan pendapat itu luar biasa, ya, menjadi saling menyerang karena perbedaan. Itu sedang apa? Apa sedang dakwah? Atau sedang lebih meluapkan kebencian atau rasa bangga pada diri, al-ijab birra'i, merasa paling benar. Nah ini luar biasa. Wal kadhiminal ghaid, ya, wal afina anin nas, memaafkan orang itu mampu menerima kehadiran siapapun, perbedaan sebesar apapun, diterima kehadirannya, dimaafkan kekurangan-kekurangannya. Sekarang perbedaan itu menjadi jarak yang lebih luar biasa karena rasa kurang senang, rasa antar kelompok, karena beda paham, karena ada ijab birra'i, merasa paling benar, ada ijab bin nafsi, merasa paling baik, ada ijab bil hijbi, enggak dengan kelompok. Wah, luar biasa. Apakah terjadi perubahan setelah saum ini? Mudah-mudahan, ya. Nah, ini paling berat, ya.
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apakah kita juga termasuk bagian dari yang seperti itu, meluapkan emosi tatkala ada WA yang kurang senang, kita jawab dengan emosi yang sama? Atau kita lebih menahan diri dan mampu memaafkan? Mari kita mendulang cahaya. Ramadan membentuk kita seperti itu, ya. Harus kita evaluasi semuanya. Dan seterusnya banyak lagi ya tentang sifat walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dalamu anfusahum zakarullah fastaghfir. Salah. Mungkin salah terlalu untuk orang masjid masalah melakukan dosa besar, wah tidak terbayang ya. Tapi umpamanya khutbah itu agak emosi, wah, menyalahkan yang lain. Apakah setelah khutbah itu kita merasa puas padahal kita emosi? Nah, itu agak terpedaya menurut kira-kira ya. Tapi kalau setelah khutbah itu merasa salah, innalillahi, saya kenapa emosi seperti itu? Istighfar terus. Nah, itu insya Allah cahaya Ramadan. Khutbah, tapi saya sedang menghebatkan saya. Alhamdulillah, siapa saya sehingga terbayang kalau saya khutbah hebat, kemudian orang menghormat. Wah, apakah kita puas dengan khutbah itu? Saya hebat, lancar, aduh puas. Padahal waktu itu niat kita ingin menghebatkan diri kita. Itu mungkin terpedaya. Tapi kalau setelah merasa salah itu, waduh ya Allah, kenapa saya itu masih seperti itu? Istighfar terus. Nah, mungkin katakanlah kejelekan di sana untuk Ustadz mas seperti itu. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Ya Allah, kenapa diri saya? Insya Allah cahaya Ramadan harus tembus ke masalah-masalah itu. Ya. Di samping kita terus harus memperbaiki, meningkatkan amal-amal kita. Sehingga wala takunu kallatina qadat gajlaha min ba'di quwwatin ansasa. Jangan seperti seorang wanita yang mudar tenunannya, membongkar tenunannya setelah kokoh. Seorang wanita menenun, udah rapi, dibongkar lagi. Udah rapi, dibongkar lagi. Ini sudah jadi peribahasa karena ini ada wanita bin Taimi ya, dari Bani Taimi, bukan Tamim, Taimi itu terkenal begitu. Ternyata karena akalnya kurang baik, kurang waras ya. Menenun, setelah menenun dibongkar lagi. Nah, saatnya setelah menata rapi di Ramadan, dilupakan lagi ama-ama itu ya. Katakanlah sudah mulaikah nyawalan? Nah, paling tidak sudah mulai, mudah-mudahan ya. Baru sehari juga, 2 hari itu insya Allah kita lanjutkan. Sampai kapan kalau begitu kita amal itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus saja ibadah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datanglah kepadamu al-yakin. Al-yakin itu kebanyakan tafsir al-maut ya. Sampai datang kematian. Terus saja. Rasulullah mengingatkan kepada Abdullah bin Amr. Ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yakumul lail fataraka qiyamul lail. Abdullah, jangan seperti si anu tuh. Kana yakumul lail fataraka qiyamul lail. Biasanya suka bangun malam ataunya sholat malam. Fataroka kiamat, kemudian ditinggalkan saja ya. Jadi
Asalnya menuju saumah, getol, fataroka qiyamal lail. Kemudian ditinggalkan. Jangan begitu. Gitu. Itu Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah juga karena sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbattahu wa kana idza nama minal lail aw marida shalla minan nahar sintai asyara rakaat. Rasulullah SAW kalau melakukan suatu amal itu betul-betul diperbaiki, diperkokoh. Dan apabila ketiduran atau sakit sehingga tidak sempat sholat malam, sholat minan naharis, diganti di malam siangnya 12 rakaat. Wah, ini contoh-contoh saja ya. Alaikum biqiyamil lail, ini hadis juga, fa innahu da'bus sholihin qablakum. Bangunlah malam, pada sebab itu adalah kebiasaan para orang sebelum. Wa maqrobatun ila rabbikum, ya, pendekatan dan ibadah kepada. Wa mukaffiratun lisayyi'at, menghapus, dan juga menjauhkan dari dosa, dan juga menyehatkan badan. Luar biasa. Aduh, masih berat, gimana ya malam itu. Ada Ibrahim bin Adham ditanya, inilah akdiru ala qiyamil lail fasibli dawa. Aduh, saya ini masih belum mampu qiyamul lail. Tolong jelaskan obatnya gimana, atau ya terapinya gimana. Pak Ibrahim bin Adham berkata, la ta'sih bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi. Jangan kau berdurhaka kepadanya di siang hari. Sebab dialah yang yuqimuka baina yadayhi. Dia yang akan membuat kamu mampu melaksanakan berdiri di hadapannya di tengah malam. Jadi kuncinya begitu. Kalau mau bisa ibadah malam, ya usahakan di siang jangan berdosa. Fa inna wukufaka baina yaday fil lail min a'dhamis syarab wal asila yastahiqu dzalika syarab. Sebab apa? Sebab bangun malam itu kemuliaan yang paling hebat, yang paling tinggi katanya. Wal asila yastahiqu, dan orang yang berdurhaka itu tidak berhak menerima asyarab itu. Jadi kalaupun bisa mungkin dalam konteks yang tidak sepenuhnya baik ada ya, karena bangun malam, ibadah malam itu a'dhamus syaraf. Seorang bertanya pada Hasan Basri, ya Basri dini abitu mu'afa wa uhibbu qiyamal lail wa iduduhu atuhuri fama balila akum. Saya cenderung memang tidur dan aku ingin ibadah malam, aku siapkan, tapi bagaimana kalau ternyata aku tidak bisa melaksanakan? Apa itu masalahnya? Kadang-kadang sulit itu. Pak Hasan Basri, dunu buka qayadatka. Itu dosamu itu yang masih mengikat dirimu, itu membelenggu dirimu, itu dosamu. Mungkin masih seperti itu kita ya. Jadi pengalaman para solihin itu betul-betul terikat terbelenggu oleh dosa ya. Sama seperti itu juga yang lain juga. Apabila tidak mampu qiyamul lail, yang puasa siang, ma'lam annaka mahrumun muqabbalun. Kamu itu terhalang dan terikat ya, dosa-dosamu yang mudah-mudahan. Kenapa qiyamul lail menjadi perhatian? Memang qiyamul lail itu a'dhamus syaraf katanya ya, sebagai bagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an banyak.
Yang pokok dari Ramadan ini sebenarnya ini. Apa yang hebatnya Ramadan ini? Ramadan ini hebat terutama alladzi unzila fihil Quran. Coba. Apa sebenarnya yang paling agung terjadi di Ramadan? Quran dan nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzil, syahrul Ramadan alladzi unzil. Nah, ini menunjukkan kehebatan Ramadan itu justru karena Quran turun. Ya. Nah, sehingga ada Lailatul Qadar karena tuh Al-Quran turun. Apa hebatnya Al-Quran itu? Di sini diungkapkan inti hebatnya Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua isi Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini luar biasanya ini. Jadi semua isi Al-Quran itu sedang memerankan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas. Nah, seperti ini ya, hudal linnas. Kecuali bimbingan langsung, prinsip-prinsip bimbingan, teori itu luar biasa. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini jaminannya bahwa Al-Qur'an ini dari karakter kalimat ini ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam dengan fi'il mudhari, kemudian yahdi kepada siapa itu menunjukkan bahwa ini sangat general, bisa diartikan Al-Quran solusi terbaik terhadap segala permasalahan alam dan kehidupan sepanjang zaman. Al-Quran solusi terbaik terhadap permasalahan alam dan kehidupan sepanjang zaman. Artinya Al-Quran menyediakan konsep-konsep, wacana-wacana yang akan mampu memberikan arti yang terus berkembang sesuai zaman, sesuai perkembangan. Pada masanya artinya seperti pada awal-awalnya ditafsirkan seperti kemudian pada perkembangan berikutnya muncul penafsiran lain dan seterusnya. Nah, sifat hidayahnya seperti itu. Contoh, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kamu itu kebun-kebun. Fa'tu harsakum, garaplah kebun-kebunmu. Anna syi'tum, sesuai kehendakmu. Kalau melihat tafsir tersebut itu rata-rata bicara hukum bagaimana menggauli istri. Ya, tidak boleh sanggahan terhadap orang Yahudi yang punya anggapan bahwa menggaul istri dari belakang akan menimbulkan anak yang juli. Bahwa maka hukum dari sana, hukum menggaul istri yang tanpa batas itu. Tapi kemudian ke sini, setelah muncul masalah fertilisasi dengan semacam bayi tabung, tatkala ayat ini dilihat sebagai tasbih balik, nisa'ukum harsul lakum. Istri-istri kamu, kebun-kebun kamu. Masa istri kebun? Artinya ini bukan bahasa biasa. Ini ungkapan biasa, bukan ungkapan sebenarnya, tapi ungkapan majaz, tasbih. Maksud saya tasbih, menyerupakan wanita dengan kebun. Kesananya Pak Tuasa, oh jadi ini proses fertilisasi. Artinya proses fertilisasi wanita sebagai katakanlah dianalogikan kebun karena dia sifat sel telur yang pasif. Sedangkan sperma seperti pengkebun yang aktif.
Jadi ini analogi tentang bagaimana aktivitas sperma dan sel telur. Wah, jadi luar biasa. Ini menjawab masalah bayi tabung. Jangan awalnya atau pada tafsir-tafsir lama itu tidak terlalu ungkap masalah itu. Jadi menyediakan wacana ya dilillati akom yang tak hendak dan tidak akan kekurangan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala mubaddila li kalimat dan seterusnya. Kemudian dalam Al-Quran itu ada fakta-fakta alamnya, sejarah. Itu sedang apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran menyajikan ragam penjelasan dan pembuktian tentang hidayah itu. Ragam penjelasan dan al-bayinat itu juga al-ayinat atau juga al-barohin, bukti-bukti kebenaran. Seperti di sini wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butuniha mim baini parsin wa damin labanan khalisan. Ini bimbingan bagaimana itu binatang itu memproduksi dan manfaat, tapi bimbingan juga bagaimana kehebatan binatang itu jadi hidayah, keimanan. Dalam perut bagaimana binatang itu terhadap pelajaran dari perutnya antara pars paros itu kalau bahasa Sunda matai ngora ya, wadam antara tahi kotoran yang dan darah di dalam perut sapi itu ada air susu mengalir yang segar diminum. Wah, air susu yang tidak ada bau rumput dan lain. Wah, luar biasa. Coba bagaimana pagi diberi makan rumput, besoknya sudah keluar air susu yang jernih. Jadi ini bimbing, ini hidayah, ya. Di samping banyak lagi fenomena alam yang semuanya diangkat oleh Allah untuk jadi hidayah, untuk jadi kehidupan. Bagaimana macam-macam binatang, hujan diturunkan, kemudian macam-macam makhluk diserukan kesananya teh innama yahsallaha min ibadihil ulama. Itu dua sisi hidayah, dua sisi bimbingan. Betapa alam itu kekayaan luar biasa, tapi betapa seluruhnya perbedaan alam itu dengan jenisnya itu betul-betul membawa keimanan. Itu bayinati minal. Kemudian ada bayinati minal huja juga akibat orang-orang yang mengikuti hidayah itu. Ya, mendengarkan pesan-pesan dan melihat keagungan Allah pada fakta-fakta itu, ada yang mau mendengar, ada yang tidak mau mendengar. Al-Quran buktikan akibat-akibat semuanya. Yang mau mendengar, yang tidak mau mendengar, jadi manusia paling sombong di dunia. Seperti kaum Ad. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu. Ad dengan kekayaan dan kehebatannya mereka sombong dan mereka berkata man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat ketimbang kami? Oh, karena berhasil membangun bangunan yang hebat-hebat waktu itu. Karena tidak mau mengikuti hidayah itu. Bagaimana akibatnya? Fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Allah hancurkan mereka dengan angin yang dahsyat, yang dingin selama 8 malam 7 hari. Sehingga fahal taro min baqiyah talur. Buktikan oleh. Nah itu bayinatim minal huda. Ragam penjelasan minal huda. Bayinat itu barohin. Bukti-bukti. Ini Al-Quran. Nah, menyambung dari cahaya Robert. Mudah-mudahan kita dengan Al-Quran dengan kafir tarbawi itu sedang berusaha seperti wal furqan lagi. Furqan itu garis-garis pembeda
Ayat-ayat yang secara tegas menyekat dan memberikan perbedaan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'umut taghut. Orang-orang kafir mau pelindungnya itu togut, apa saja selain Allah, yukhrijuhum minan nur, sebaliknya mengeluarkan mereka dari cahaya. Tuh disekat, dibedakan, ditegaskan. Ya'buduna togut, mereka menyembah togut, walladzina amanu ya'buduna Allah. Terus Al-Qur'an dikontraskan, mengkontraskan, membeda menjadi orang-orang beriman nanti akan ke surga. Orang kafir dibedakan semua. Mengapa orang-orang yang tidak beriman atau katakanlah juga orang-orang sekuler cenderung tidak percaya kepada yang gaib, ya? Tidak mau menghubungkan kehidupan dengan kehadiran yang gaib, apalagi menghubungkan ilmu, bahkan dipandangnya sebagai kebenaran yang yang absurd gitu ya. Kalau dihubungkan dengan kebenaran yang gaib, Al-Quran memberikan penegasan Al-Furqan. Kenapa? Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kenapa mereka? Karena mereka tahunya hanya sisi empirik saja dari kehidupan dunia. Dan mereka lalai saja dari kehidupan. Pantas. Diberi garis tegas oleh Al-Quran. Pemirsa, pantas begitu. Mereka makan ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya. Mereka mah tahunya hanya sisi empirik saja dari kehidupan dunia. Mudah-mudahan ya dengan ternyata Ramadan alladzi unzila fil Qur'an sedang menghebatkan Ramadan. Tapi dengan redaksi alladzi unzila fil Qur'an sedang menghebatkan Ramadan, tapi justru kehebatan Ramadan itu ada pada Al-Qur'an. Ya itu sehingga ada Lailatul Qadar. Apa sisi Al-Qur'an? Inilah Al-Qur'an, isinya semuanya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terangkum dalam ayat itu. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan, kemampuan oleh Allah untuk terus menghampiri Al-Quran, sehingga ya dari Ramadan yang baru lalu itu betul-betul menjadi cahaya semakin kuat bagi kita untuk mendekati, mengkaji dan memahami pesan Al-Quran yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah kekeringan makna untuk menjawab perkembangan yang terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Itu saja Pak Cucu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini biasan edukasinya biar waktunya. Ketika Pak Cucu ada pertanyaan, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.